Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari Mas Taufik. Hai Mas, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Nantinya ketika kalian sudah selesai mendengarkan cerita dari Mas Taufik ini sampai akhir, Mas Taufik itu mau kalian berkomentar di kolom komentar terkait pendapat kalian tentang apa yang terjadi sama omnya ini. Jadi dia tuh ingin mengetahui pendapat versi kalian ketika kalian sudah selesai mendengarkan cerita dari Mas Taufik. Apakah yang terjadi sama omnya ini hanya sebatas kebetulan semata, atau malah ini adalah sebuah pengingat, clue bahwa apa yang terjadi sama omnya ini itu berhubungan dengan hal tersebut. Wow, pasti kalian sudah penasaran bukan? Ya sudah, kalau gitu kita nggak usah berlama-lama di intro, mending kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sebelum aku mengajak kalian untuk masuk ke cerita yang dibagikan sama Mas Taufik ini, aku mau sedikit curhat sebentar, boleh kan? Jadi begini, beberapa hari yang lalu aku kan sempat ngecek komentar-komentar di YouTube aku nih. Terus ada beberapa komentar yang cukup menggelitik buat aku, nggak banyak, sekitar 2 atau 3 komentar gitu. Sayangnya komentarnya udah dihapus sama yayangku, soalnya dia nggak suka kalau aku disama-samain sama orang lain. Sebab dia tahu setiap kali aku membawakan cerita itu aku selalu menjadi diriku sendiri. Tidak pernah aku lebihkan ataupun aku kurangi. Tapi komentar-komentar itu mengatakan bahwa katanya aku ngikutin salah satu YouTuber dengan subscriber yang sudah puluhan juta. Aku seneng gitu loh. Artinya mereka notice aku hampir sama beliau, ya kan? Sedangkan tidak ada statement dalam diriku kalau aku mengikuti beliau atau aku berusaha menjadi beliau, enggak. Mungkin dia baru saja menemukan aku di channel baruku, jadi aku mau sapa dia dulu, mereka dulu ya. Hai, aku Desi, aku nggak sok imut ya. Ya wis gini nih aku. Mungkin kalian baru mengikuti aku di channel YouTube aku ini, tapi buat kalian yang sudah ngikutin aku dari lama di channel aku sebelumnya, yang sudah tidak bisa aku akses lagi, pasti kalian sudah tahu lah bagaimana cara pembawaan aku dalam bercerita, menceritakan cerita dari narasumber. Narasumber yang aku dapatkan itu juga mereka mengirimkan cerita mereka secara sukarela di email yang sudah aku cantumkan. Dan cerita-cerita ini tuh sebenarnya berasal dari email aku yang lama. Karena email yang baru ini masih hanya ada beberapa, masih puluhan doang cerita yang masuk. Tapi di email yang lama itu sudah banyak. Kan sayang ya kalau nggak ditayangkan di YouTube. Jadi aku berusaha mengapresiasi atas waktu luang mereka yang sudah mengirimkan cerita di email aku yang lama. Makanya aku bawakan di channel YouTube aku yang baru. Aku benar-benar nggak ada maksud menirukan siapapun. Dari pembawaan aku ya wis ini ki aku, nggak ada yang aku lebihkan, nggak ada yang aku kurangin. Justru ketika mereka menyamakan aku dengan beliau, aku malah bersyukur, malah berdoa, semoga rezeki aku juga sama seperti rezeki beliau, amin. Mungkin buat kalian kayak ya udahlah mak, biarin aja. Memang biarin aja, tapi hanya perlu diluruskan doang. Aku benar-benar nggak ada maksud untuk sama atau mengikuti atau berusaha merebut rezeki orang. Enggak, ya wis ini ki aku Rek. Sebelumnya itu aku juga sudah terjun di dunia konten kreator di YouTube. Aku sudah podcast beberapa kali. Ya mungkin dia belum tahu aku, makanya ya udah tadi kan udah aku ajak kenalan nih. Semoga setelah ini kita semakin akrab ya. Tidak ada komentar-komentar yang menggelitik lagi di kolom komentar, karena buat yayangku itu suatu hal yang menyebalkan buat dia, karena dia takut aku jadi ngedown. Tapi kalau menurut aku nggak ngedown, malah aku senang dia menotis aku hampir mirip mungkin dengan beliau. Jadi ya aku hanya berdoa saja yang baik, yaitu tadi semoga rezeki aku sama seperti rezeki beliau, amin. Oke, sekian dulu nih curhat-curhatannya ya, karena
cerita dari Mas Taufik ini seru sekali. Tentunya ada pelajaran bagus banget yang bisa kita petik dari ceritanya Mas Taufik. Tadi kan sudah aku kasih tahu nih. Setelah kalian mendengarkan ini sampai habis, Mas Taufik itu mau membaca pendapat versi kalian tentang apa yang terjadi sama omnya itu. Lah, omnya ini kenapa, Mak? Memangnya? Kita bahas ceritanya dari awal. Tapi sebelum itu aku mau sedikit disclaimer ya. Mas Taufik itu tidak bermaksud membuka luka lama di hati keluarga yang ditinggalkan. Mas Taufik sudah mendapatkan izin untuk membagikan cerita ini kepada diriku, yang nantinya jelas akan aku tayangkan di YouTube Black Diary. Ya, cerita yang kalian dengarkan ini otomatis tidak akan ada perdebatan di antara dia dan beberapa pihak yang terlibat. Dengan harapan ada pelajaran positif yang bisa dibagikan dari cerita Mas Taufik tersebut. Dan Mas Taufik tuh hanya ingin tahu karena dia penasaran gitu loh tentang apa yang terjadi sama omnya. Makanya dia bagikan cerita ini. Lalu semuanya itu bermula, dan kejadian ini sendiri terjadi di tahun 2008. Dimana pada waktu itu, pada suatu hari nih ya, omnya Mas Taufik, sebut saja namanya Om Roni, itu main ke rumahnya om si Mas Taufik ya. Di situ posisinya Mas Taufik sama adiknya Mas Taufik ini baru aja pulang sekolah. Bapaknya Mas Taufik udah pulang kerja, lagi mandiin ayam tuh di depan rumah. Om Roni nyamper. Lah ceritanya Om Roni ini juga barusan pulang kerja, tapi dia memilih untuk mampir dulu ke rumahnya Mas Taufik karena ada perlu sama bapaknya Mas Taufik. Ngobrol lah Om Roni sama bapaknya Mas Taufik di teras depan. Mas Taufik sama adiknya nonton TV tuh di ruang tamu, karena kan TV di rumahnya Mas Taufik ini hanya ada di ruang tamu. Otomatis sedikit demi sedikit terdengarlah obrolan antara Om Roni dan bapaknya Mas Taufik. Seingatnya Mas Taufik pada waktu itu, Om Roni itu cerita kalau akhir tahun 2008 ini anaknya Om Roni ini mau lamaran. Jadi Om Roni itu sudah menikah, dikaruniai 2 anak. Anak pertama sudah menikah, laki-laki, dan anak yang kedua itu perempuan, sebut saja namanya Mbak Tiara. Belum menikah, tapi mau menikah. Mbak Tiara ini rencananya mau lamaran di bulan Desember tahun 2008. Dan yang menjadi kendala Om Roni adalah Om Roni masih belum menyiapkan budget untuk lamarannya Mbak Tiara. Curhatlah dia sama bapaknya Mas Taufik, dimana Om Roni itu bilang begini sama bapaknya Mas Taufik, Mas, gimana nih Desember bulan depan tuh Tiara mau lamaran, saya belum ada uang Mas. Mas ada nggak uang yang bisa saya pinjam? Ya bapaknya Mas Taufik di situ berterus terang kalau beliau tidak punya uang karena kondisi perekonomian beliau sendiri juga lagi nggak stabil. Di situ bapaknya Mas Taufik bilang begini, kalau kamu perlu uang, kamu pergi aja ke rumahnya Mbak Yanti. Mbak Yanti sendiri adalah seorang jendes di kampung tempat tinggalnya Mas Taufik yang terkenal minjemin uang dan bunganya cukup gede. Apalagi kalau pas udah jatuh tempo nggak bisa bayar, bunganya itu naik jadi 5%. Meskipun bunganya gede, nyatanya warga sekitar banyak kok yang minjem ke Mbak Yanti ini. Option dari bapaknya Mas Taufik ditolak sama Om Roni karena takutnya Om Roni nggak bisa bayar bunganya. Lah kalau nggak bisa bayar bunganya, otomatis makin lama bunganya makin nambah. Itu malah jadi PR. Karena rencananya habis lamaran di bulan Desember bulan depan tuh, tahun 2009 Mbak Tiara ini langsung melakukan pernikahan di bulan Januarinya. Di situ bapaknya Mas Taufik ikut bingung. Sedikit informasi, pada tahun tersebut ya, di kampung tempat tinggalnya Mas Taufik itu lagi booming-boomingnya yang namanya togel. Nah, kalian pasti yang anak Gen Z gak asing dengan togel, di mana orang-orang akan menghubungkan mimpi yang mereka terima
Lalu mimpi itu dicari di buku tafsir mimpi, nanti ketemu angka berapa, terus pasti terjadilah penjumlahan. Kalau soal ini Mas Taufik nggak paham ya, cara menjumlahnya bagaimana, sampai mereka bertemu angka yang pas untuk disetorkan. Dan pasti kalian juga nggak asing sama buku tafsir mimpi. Hayo, siapa di sini yang punya buku tafsir mimpi? Atau siapa yang keluarganya atau saudaranya atau tetangganya pernah ikut-ikutan atau gel? Boleh cerita keseruannya di kolom komentar. Selain tetangganya Mas Taufik, bapaknya Mas Taufik sendiri sama Om Roni itu juga pernah kok ikut-ikutan gel. Di rumahnya Mas Taufik aja itu sampai punya beberapa buku tafsir mimpi. Bapaknya Mas Taufik itu suka banget kalau disuruh jumlah-jumlah angka yang gak tahu kayak mana caranya. Kadang tembus, kadang kagak. Kadang rezeki, kadang kagak, katanya Mas Taufik. Kembali nih ke cerita. Bapaknya Mas Taufik bilang begini sama Om Roni, emangnya kamu gak nyoba aja peruntungan di dunia penjumlahan? Barangkali nomornya keluar. Di situ Om Roni bilang begini, aku loh akhir-akhir ini gak mimpi apa-apa, gak dapat petunjuk apa-apa. Yo gak ada nomor Mas. Om Roni bilang begitu. Sama Ron, saya juga gak ada mimpi apa-apa, gak dapat petunjuk apa-apa. Ya wes, sik katanya bapaknya Mas Taufik. Akhirnya di situ Om Roni pamit pulang. Bapaknya Mas Taufik ya sebenarnya nggak enak gitu loh, adiknya lagi kesusahan tapi dia nggak bisa bantu. Om Roni ini itu adik dari bapaknya Mas Taufik yang paling bungsu. Jadi bapaknya Mas Taufik itu 4 bersaudara. Bapaknya Mas Taufik anak nomor 2, Om Roni anak nomor 4. Om Roni pulang nih, ya kan? Terus bapaknya Mas Taufik itu ya kembali melakukan aktivitasnya. Sampai pada suatu ketika bapaknya Mas Taufik ini baru aja pulang kerja, baru aja parkirin motor di garasi rumah. Om Roni datang dengan ekspresi yang gembira nih, kayaknya dia lagi bahagia nih. Kenapa? Mas Taufik sama adiknya lagi makan di depan TV. Penasaran juga. Oh ya, pada tahun 2008 Mas Taufik ini masih duduk di bangku SMA. Adiknya tuh masih SMP. Mereka makan, nonton TV, sesekali celinguk-celinguk ke depan. Nih ada apa nih ya? Om Roni kok suaranya kayak gembira sekali. Ditanya sama ibunya Mas Taufik juga cuma senyum-senyum. Sampai akhirnya ibunya Mas Taufik masuk lagi untuk bikinin Om Roni kopi. Om Roni ngobrol lah sama bapaknya Mas Taufik di teras. Dimana Om Roni bilang begini, Mas, aku dapat nomor nih Mas. Bagus banget, dapat nomor. Iya Mas, aku mau masang. Nih aku ada uang 100, ini uang aku terakhir kali. Aku udah gak ada uang lagi, udah gak ada pegangan lagi Mas. Nanti masalah bensin, masalah makan siang gampang lah, aku pinjam istriku. Tapi tolong dong Mas, kasihin nomor ini ke Cipto. Lah, Pak Cipto sendiri adalah pengepul terbesar di kampungnya Mas Taufik. Nih yakin nih kamu mau pasang nomor ini? Nomor berapa? Nomor 98. Mendengar angka 98, bapaknya Mas Taufik itu agak kurang suka. Mungkin bisa kalian cek ya. Ada beberapa angka yang gak disukai sama bapaknya Mas Taufik. Semisal angka 12, angka 22, angka 98. Kalau angka 98 sendiri itu artinya kecelakaan. Kalau angka 22, angka 12, aku belum searching nih. Mungkin kalian bisa searching, tulis di kolom komentar. Berdasarkan tafsir mimpi ya. Dan dalam waktu seminggu setelah kedatangan Om Roni yang pertama, Om Roni udah dapat nomor ini. Bapaknya Mas Taufik bertanya-tanya dong, kamu dapat nomor ini dari mana? Kok kamu yakin banget nomor ini bakal tembus? Om Roni bilang begini, aku dapat nomor ini dari dukun Mas. Dari dukun. Dukun siapa? Om Roni cerita lah. Dia tuh punya teman pabrik. Teman pabriknya tuh suka banget mainan atau tapi cara untuk mendapatkan angkanya itu cukup unik. Jadi dia akan mendatangi tempat-tempat yang wingit
Lalu dia akan membawa sego gondo arum. Kalau katanya mereka tuh sego gondo arum. Sego gondo arum itu apa, Mak? Sego gondo arum itu dupa. Nantinya dupa itu akan dinyalakan. Lalu si orang ini akan berkata begini di entah kerumunan bambu, kerumunan pohon pisang, atau di bawah pohon beringin, pohon mangga, atau tempat-tempat yang wingit. Terus orang itu bilang begini, tolong kasih saya nomor, Mbak, nomor yang tokcer, nanti saya kasih sego gondo arum. Itu yang mereka ucapkan ketika mereka meminta nomor yang tokcer. Entah setelah mereka ngomong begitu, dupa dinyalakan, tiba-tiba itu mereka akan mendapat clue. Tiba-tiba di tembok itu terlihat angka berapa, nanti kalau disetorkan angka itu pasti tembus. Itu ceritanya Mas Taufik nih. Terus salah satu temennya Om Roni itu kan suka melakukan hal seperti itu, sampai membuat beliau itu akhirnya kenal sama seorang dukun yang selalu didatangi orang-orang untuk meminta nomor. Si orang ini pernah datang ke dukun itu, bayar 200.000, dikasih nomor. Nomornya tembus puluhan juta. Mendengar cerita itu Om Roni penasaran. Akhirnya Om Roni minta dikenalin lah ke dukun tersebut, membawa uang 200.000. Akhirnya Om Roni dapat angka 98 tadi. Gak pakai lama, besokannya yaitu langsung ke rumahnya Mas Taufik. Nomor itu dikasihin ke bapaknya Mas Taufik untuk disetorkan ke Pak Cipto, menggunakan uang 100.000 terakhir kalinya itu. Terus bapaknya Mas Taufik bilang begini, tanya nih ke Om Roni, Ron, yakin Ron 98 Ron, gak ada nomor lain Ron? Wes Thomas, gak ada, aku yakin nomor itu pasti tembus. Aku bulan depan pasti bisa merayakan lamarannya Tiara, terus bisa menikahkan Tiara. Wes toh, percaya karo aku, dukun itu tokcer. Begitu kata Om Roni. Ya udahlah, Om Roni pamit pulang nih. Bapaknya Mas Taufik masuk ke dalam rumah curhat-curhat sama ibunya Mas Taufik. Mas Taufik sempat denger tuh, ibunya Mas Taufik bilang begini, wes Pak, gak usah melu-melu. Wes Pak, gak usah ikut-ikut. Bapak setorkan aja nomor ini sama uangnya Roni ke Pak Cipto. Masalah nanti tembus atau gak, wes terserah lah Pak. Pokoknya Bapak sudah menyampaikan amanahnya Roni, tapi Bapak gak usah ikut-ikut makan uangnya ya. Itu pengingat dari ibunya Mas Taufik kepada bapaknya Mas Taufik. Singkat cerita, nomor itu udah diserahkan sama Pak Cipto sekitaran 7:30. Tiba-tiba di hari Minggunya nih, bapaknya Mas Taufik itu lagi mandiin ayam di depan. Mas Taufik itu lagi nonton TV bareng ibunya. Adiknya Mas Taufik kan lagi main keluar tuh. Datang Pak Cipto pagi-pagi sekitaran jam 7:30. Tris, manggil nama bapaknya Mas Taufik. Tris, endi Roni Tris? Mana Roni Tris? Loh, apa Cip? Kenapa Cip? Ini loh nomornya Roni tembus Tris, 98 tembus KB. Loh, semua ta? Iya, tembus berapa? 20 juta. Kaget di situ bapaknya Mas Taufik. Serius Cip? Serius Tris, tembus 20 juta. Nih, uang cash tuh langsung dikasih ke bapaknya Mas Taufik. 20 juta tahun 2008 tuh udah banyak banget. Loh, tolong kasih Dek Roni ya. Oke, siap. Akhirnya Pak Cipto pulang. Bapaknya Mas Taufik masuk, minta tolong ke ibunya Mas Taufik untuk ditelepon Om Roni. Akhirnya ditelepon lah ke rumahnya Om Roni, ya kan. Gak berselang lama Om Roni datang lah ke situ. Apa Mas? Ada apa Mas? Ada apa? Lunggu. Duduk, Ron. Kenapa? Ada apa? Ron, ini lo uangmu. Uang apa ini kok banyak banget? 20 juta. Ya ini, kamu kan kemarin setor nomor 98 kan? Tembus semua nomormu. Serius Mas? Iya sini. Di situ Mas sampai Om Roni ini terlihat kayak seneng sekali. Ya Allah Mas, akhirnya Mas, aku bisa ngadain acara lamarannya Tiara. Aku bisa ngadain acara nikahnya Tiara Mas.
Ya wes lek memang itu hajatmu, ndang lakukan setelah keburu uangnya habis, kata bapaknya Mas Taufik. Sampai berlanjut di bulan Desember tahun 2008. Acara lamarannya Mbak Tiara ini digelar dengan cukup mewah hitungannya kalau di area perkampungan tempat tinggalnya Mas Taufik. Dan terlihat sekali kebahagiaan itu terpancar di raut wajah keluarganya Om Roni, apalagi Mbak Tiara. Dan acara lamaran pada hari itu berjalan dengan lancar. Mbak Tiara nggak ada henti-hentinya memeluk Om Roni sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyelenggarakan acara lamaran seperti yang dia mau. Terus mereka juga langsung DP untuk tenda, dekorasi kuade untuk acara pernikahannya Mbak Tiara yang akan berlangsungkan di pertengahan bulan Januari tahun 2009. Semuanya sudah berjalan dengan lancar. Uang itu sudah habis untuk acara tersebut. Tinggal nunggu acaranya berlangsung saja. Dan semuanya diamanahkan kepada orang-orang yang sudah dipercaya sama Om Roni. Karena yang punya tenda, yang punya kuade kayak WO gitu ya nggak lain nggak bukan masih saudara sama mereka, masih saudara sama Mas Taufik juga, milik anak dari adiknya bapaknya Mas Taufik yang nomor 3. Jadi harganya didiskon sangat-sangat murah, budgetnya pas. Dari besane Om Roni sama dari Om Roni itu uangnya sudah terkumpul pas gitu loh, seneng sekali. Nah pada momen itu bapaknya Mas Taufik kan lagi ngobrol sama bapak-bapak yang lain, dipanggil sama Om Roni karena Om Roni itu mau ngajak ngobrol bapaknya Mas Taufik. Mendekatlah bapaknya Mas Taufik, izin ke bapak-bapak yang lain. Kali ini tinggal mereka berdua, Mas Taufik sama Om Roni. Dimana Om Roni itu ngasih bapaknya Mas Taufik uang 1 juta. Om Roni itu bilang begini sama bapaknya Mas Taufik, Mas, ini sisa uang kemarin, uang yang nembus itu, ini memang tak sisihkan buat Mas, karena lebihnya udah habis Mas, buat acaranya Tiara. Ini sebagai ungkapan terima kasihku Mas, karena sampai sudah mau menjadi perantara antara aku sama Pak Cipto. Di situ bapaknya Mas Taufik teringat dengan pesannya ibunya Mas Taufik yang mengatakan bahwa jangan ikut makan uang itu. Akhirnya sama bapaknya Mas Taufik ditolak halus-halus. Wes ndak usah Ron, kamu lebih butuh Ron, uang ini kamu bawa aja. Takutnya nanti pas nikahannya Tiara perlu uang ekstra, kamu masih ada pegangan. Kan kamu gak bisa ngandalin tabungannya Tiara aja, kamu bapaknya. Wes kamu pegang aja buat pegangan kamu, aku ikhlas nolong kamu. Digituin sama bapaknya Mas Taufik. Aku nolong apa sih Ron, cuma ngasih nomormu amanamu ke Cipto aja loh. Aku ndak mau apa-apa Ron, aku ngeliat kamu sama keluargamu bahagia itu loh, aku wis seneng. Tapi aku penasaran Ron, dengan kamu mendatangi dukun itu lalu kamu dikasih nomor, mosok mek coba-coba, mosok mek kasarannya ku mek nyel-nyelan gua apa ya rek ya. Masa cuma gitu loh, kamu bayar 200 dapat nomor, kan enggak, pasti ada ya runtutan yang yang kamu lakukan sampai kamu dapat angka 98. Kan kamu tahu 98 itu artinya kecelakaan Ron. Makanya aku nggak suka pas waktu kamu bilang, "Loh Mas, aku dapat dapat angka 98." Om Roni cerita, jadi sepulangnya dia dari dukun itu sebenarnya dia itu nggak langsung dapat angka, tapi dia itu harus melakukan ritual. Ritualnya itu adalah malam harinya dia nggak boleh tidur di atas kasur, dia harus tidur di lantai beralaskan tikar. Sedangkan malam itu cuaca itu kan lagi hujan, dingin sekali di kampungnya Mas Taufik ini. Tapi dilakukan sama Om Roni saking pengennya Om Roni dapat angka yang tembus untuk acaranya Mbak Tiara. Akhirnya Om Roni tidurlah di lantai, dimana malam harinya tuh Om Roni nggak boleh makan. Om Roni baru boleh makan tuh pagi
setelah dia bangun dan dapat angka itu. Di mimpinya Om Roni itu, Om Roni nggak mimpi apa-apa. Cuma Om Roni itu didatengin sama cowok, bapak-bapak gitu, tinggi besar. Terus brengosen, ada janggutnya. Bapak-bapak ini tuh ngasih lembaran daun yang berguguran gitu. Tapi udah ditekuk gini loh. Pas diterima sama Om Roni, orang itu tiba-tiba pergi. Akhirnya daunnya dibuka sama Om Roni, tertulislah angka 98. Dari situlah Om Roni akhirnya yakin kalau angka 98 ini adalah angka yang nantinya bakal tembus. Ternyata beneran tembus. Cuma gitu toh. Ditanya sekali lagi sama bapaknya Mas Taufik. Iya Mas, cuma gitu toh. Nggak ada apa-apa. Nggak ono aku ritualanannya, nggak ono. Ya wes, habis dapat angka itu paginya aku sarapan, terus ke rumah sampean. Udah, aku gak ada aneh Mas, gak ono kayak sesajen lah apa, nggak ada. Terus itu toh. Tapi bapaknya Mas Taufik itu masih merasa janggal. Firasatnya itu nggak enak banget soal Om Roni. Jadi sepulang dari situ, bapaknya Mas Taufik ini cerita-cerita sama istrinya, sama ibunya Mas Taufik. Di situ juga ada Mas Taufik sama adiknya. Hingga akhirnya ibunya Mas Taufik bilang begini, ya wes lah Mas, biarin aja. Kalau memang itu kemauannya Roni sendiri toh, nggak ada paksaan. Yang penting sampai sudah mengingatkan, sudah memberitahu Roni. Selebihnya kan ya terserah Roni. Kita juga nggak bisa maksa Mas. Kita lo cuma saudara. Ya justru karena Roni adikku Bu, aku nggak mau terjadi sesuatu sama dia. Terus kita doakan saja yang baik-baik. Dan dari situ juga akhirnya bapaknya Mas Taufik itu sudah nggak pernah main togel. Habis itu semuanya berjalan dengan lancar sampai tahun baru tiba. Tahun baru tahun 2009. Nggak ada yang aneh dengan keluarganya Om Roni. Dan Om Roni jadi sering main ke rumahnya Mas Taufik. Kadang bawa jajan, kadang bawa martabak, terang bulan, kadang bawa rujak, kadang sama istrinya, kadang sendiri. Hingga waktunya Om Roni ini masuk kerja lagi. Kalau menurut cerita dari istrinya Om Roni, ya, paginya saat sarapan nih sebelum berangkat kerja, Om Roni itu terlihat gelisah. Gelisahnya tuh aneh sekali, bingung. Bahkan istrinya Om Roni ini bingung. Gelisah kenapa, ditanya kenapa juga Om Roni jawabnya nggak tahu. Om Roni mikirnya mungkin capek aja Bu gitu. Dan pada waktu itu Om Roni ini sempat dilarang kerja sama istrinya. Udahlah Pak, libur aja. Tapi Om Roni nggak mau. Om Roni mau tetap berangkat kerja. Berangkat kerja nih Om Roni. Terus pulangnya lah, Om Roni pada waktu itu lembur. Dia ada lembur dadakan dan nggak ngabarin pihak keluarga. Dia baru pulang dari keluar dari pabrik, meninggalkan pabrik itu sekitaran jam 8. Keluarga tuh sampai khawatir. Karena pada waktu itu handphonenya Om Roni ini kan dulu kan masih handphone Nokia tuh ya, belum ada WhatsApp. Di telepon itu mati handphonenya. Pulanglah Om Roni, ya pulang dari pabrik. Sekitar jam 10 malam, keluarganya Om Roni ini dapat telepon. Yang menghubungi mereka justru pihak berwajib, pihak kepolisian. Di mana pihak kepolisian meminta mereka untuk datang ke kantor polisi pada malam itu juga. Datanglah pihak keluarga ke kantor polisi. Pada waktu itu keluarganya Mas Taufik belum dihubungin. Baru mungkin selesai mereka ngobrol nih ya, bapaknya Mas Taufik ditelepon sama istrinya Om Roni. Sebut saja namanya Tante Tuti. Tante Tuti ini menghubungi bapaknya Mas Taufik tuh sambil nangis-nangis. Karena penasaran nih ya, kenapa ditanya juga gitu doang. Pergilah keluarganya Mas Taufik ke kantor polisi. Setibanya mereka di sana, mereka hanya melihat Tante Tuti sama Tiara. Om Roni nggak ada. Ditanya dong sama bapaknya Mas Taufik, Roni di mana? Terus bapaknya Mas Taufik dihampirilah sama salah satu
bapak polisi yang memberitahu kalau jenazahnya Om Roni ada di rumah sakit. Kaget dong. Loh, kenapa Pak? Ada apa? Bapaknya Mas Taufik baru tahu dari bapak polisi ini. Ibunya Mas Taufik menenangkan Tante Tuti, di mana bapak polisi itu cerita, berdasarkan laporan dari saksi mata yang ada di situ, Om Roni itu sempat mampir dulu di sebuah warung yang gak jauh dari tempat dia bekerja, dari pabriknya dia tuh. Dan di situ juga ada beberapa temennya Om Roni, teman sepekerjaan. Om Roni itu sempat ditanya, "Mas, tumben kok mampir di warung? Gak apa-apa sih, aras-arasan pulang." Itu yang terucap dari mulutnya Om Roni. Nongkronglah mereka di warkop itu sampai sekitaran 9:30. Om Roni lihat handphonenya mati, ternyata lowbat. Sempat ditawarin charger tuh sama temennya, Om Roni menolak. Nggak usah, aku langsung pulang aja. Ini pasti aku ditunggu sama istriku. Di obrolan mereka saat di warung itu, Om Roni berkali-kali bilang bahwa dia rindu sama istrinya. Dia pengen ketemu sama istrinya, dia pengen minta maaf sama istrinya. Tapi di lain sisi dia malas pulang. Nggak tahu apa yang membuat dia malas pulang. Sampai akhirnya dia meninggalkan warung sekitaran jam 9:30 lebih. Dia langsung naik motor menuju ke arah sebuah jembatan yang lagi rame sekali sama truk-truk berlalu lalang. Jadi itu 2 arah. Om Roni ya udah nyetir aja gitu. Terus berdasarkan saksi mata yang lokasinya nggak jauh dari jembatan itu, katanya dari belakang tuh ada truk yang mengklakson Om Roni. Kemungkinan Om Roni saat menyetir itu dalam keadaan entah banyak pikiran atau lagi ngelamun. Jadi begitu ngedengar suara klakson dari truk yang ada di belakangnya, mungkin karena jalannya Om Roni juga terlalu pelan, makanya diklakson sama truk. Om Roni kaget, sehingga Om Roni itu banting setir ke kanan. Sedangkan dari kanan itu ada truk yang melintas dengan kecepatan yang sebenarnya ya udah stabil lah kecepatannya truk seperti itu. Cuman karena jaraknya Om Roni dengan truk itu terlalu dekat, truk itu tidak berhasil mengerem kendaraannya sehingga menabrak tubuhnya Om Roni. Bukan hanya menabrak, sampai membuat Om Roni dan motornya itu tergeret beberapa meter ke depan. Dan Om Roni meninggal di tempat kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ langsung geger segeger-gegernya. Akhirnya warga setempat menghubungi Polsek. Polsek datang bersama tim medis. Jenazahnya Om Roni langsung dievakuasi, dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sedangkan bapak polisi langsung menggelar olah TKP di tempat itu. Dan itu sempat menimbulkan kemacetan. Untungnya TKP-nya berjalan dengan cepat, sehingga entahlah apa yang terjadi kemudian. Mas Taufik nggak tahu. Katanya truk yang mengklakson Om Roni itu sempat menginap di Polsek. Supir truk yang menabrak itu juga sempat menginap di Polsek. Tapi untuk kasus kedepannya Mas Taufik nggak tahu. Karena yang dia dengar adalah jenazahnya Om Roni langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan di situ keluarga langsung dihubungi sekitaran jam 10 tadi. Karena sudah mendapat cerita dari bapak polisi, keluarga, begitu pula dengan keluarganya Mas Taufik, langsung pergilah ke rumah sakit. Sambil menunggu jenazahnya Om Roni selesai diotopsi, Tante Tuti itu berkali-kali pingsan. Karena sebentar lagi Mbak Tiara mau menikah. Suaminya meninggal dalam keadaan seperti itu. Sebagai seorang istri jelas dia shock. Pikirannya kalut sekali. Jadi ibunya Mas Taufik berusaha menenangkan Tante Tuti agar Tante Tuti tidak terlalu ngedrop. Tapi yang namanya kehilangan suami itu nggak ada gantinya. Bapaknya Mas Taufik mulai bertanya-tanya, apa meninggalnya Om Roni ini ada hubungannya dengan angka 98 tersebut? Atau hanya kebetulan semata?
wallahu alam. Karena yang jelas pada hari itu sebelum Om Roni mengalami kejadian tersebut, Om Roni itu sempat terlihat aneh. Makanya di sini Mas Taufik bertanya-tanya, apakah meninggalnya Om Roni ini ada hubungannya dengan hal itu? Menurut kalian bagaimana? Coba kalian saja yang berpendapat di kolom komentar. Ya udah, selesai diotopsi, jenazahnya Om Roni langsung dikafani dan itu dimasukkan ke peti kayu. Keluarga disuruh melihat untuk terakhir kalinya karena nantinya peti kayunya nggak boleh dibuka. Pagi harinya barulah jenazahnya Om Roni dimakamkan. Apakah setelah itu ada kejadian aneh-aneh mah? Nggak ada katanya Mas Taufik. Nggak ada. Tapi mau nggak mau acara pernikahannya Mbak Tiara ini harus ditunda dulu. Karena pas waktu, harusnya bisa ya, pas waktu bapaknya sebelum dimakamkan tuh bisa. Tapi tanggalnya kurang baik. Makanya harus diundur lah sampai 1 tahun meninggalnya Om Roni, baru Mbak Tiara bisa melangsungkan pernikahan. Kalau adatnya orang Jawa itu seperti itu. Kalau ada di tempat kalian bagaimana? Kalau di tanah Jawa sih begitu ya. Bisa langsung dilakukan pernikahan saat bapaknya sebelum dimakamkan tuh bisa. Tapi jatuhnya wali mayat atau wali apa ya, lupa aku. Coba deh kalian ingatkan aku di kolom komentar. Tapi karena tanggalnya kurang baik, sebab di tanggal itu ya bertentangan lah dengan weton keduanya, makanya diundur 1 tahun. Barulah di tahun 2010 Mbak Tiara menikah sama kekasihnya ini. Dan keluarga kekasihnya juga menyadari bahwa tanah Jawa itu tidak bisa sembarangan dan mereka juga lagi berduka. Makanya keluarga bersedia. Akhirnya ditentukan lagi tanggal yang baik di tahun 2010. Sebenarnya semua tanggal itu baik, tapi tergantung sudut pandang masing-masing orang ya. Kalau masalah hal seperti ini tuh personal. Kalau kita bahas terlalu jauh juga sifatnya sensitif, ya kan? Kurang lebih adat istiadat di tanah Jawa seperti itu. Ada yang mau membenarkan boleh tulis aja di kolom komentar ya. Cerita ini cukup menguras emosi, cukup menguras energiku juga. Dan saat aku baca ceritanya Mas Taufik ini, aku merasa bahwa entahlah ya, aku sampai bingung ya, ini apakah sebuah kebetulan atau justru ini malah clue. Tapi semua orang tuh kan jodoh, mati, rezeki, hidup itu kan hanya menjadi rahasia Allah ya. Orang meninggal tuh kalau kata mbakku itu nggawa jalarane dewi-dewi. Ya insya Allah ya, kita doakan bersama-sama. Insya Allah Om Roni husnul khotimah, diampuni dosanya, diringankan azab kuburnya, dan diterangkan jalannya. Teruntuk keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan ketabahan dan kekuatan. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, aku persilahkan. Lagi dan lagi kita diingatkan melalui cerita yang dibagikan sama Mas Taufik bahwasanya segala sesuatu yang kita minta selain kepada Allah itu selalu mendatangkan mara bahaya. Ya, dalam bentuk apapun, sama saja seperti menyekutukan Allah. Nauzubillah min zalik. Kalau berdasarkan ceritanya Om Roni ini, apakah ada hubungannya? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Pokoknya kalau kita cari rezeki, carilah dengan cara yang halal. Mungkin kita punya keinginan, tapi Allah lah yang menentukan. Kadang Allah mengabulkan segala sesuatu yang kita inginkan tidak di waktu yang kita mau, tapi di waktu yang pas. Di saat pas nih kita butuh itu, Allah pasti kabulkan. Makanya jangan terlalu seuzon dulu sama Allah.
Dan dari cerita-cerita seperti ini sekali lagi kita diberikan pelajaran untuk tidak berharap kepada siapapun selain Allah, karena itu tidak baik. Dosa iya, tidak berkah iya, menyebabkan mara bahaya juga iya. Kalau sudah seperti ini yang menyesal siapa? Diri sendiri. Ya semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dalam hal apapun ya. Semoga iman kita selalu kuat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Taufik dan keluarga atas izin yang telah diberikan. Di sini aku Desi mewakili seluruh penonton setiap Black Diary turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi dan menimpa kepada Om Roni. Sekalipun cerita ini sudah berlangsung lumayan lama, tapi aku paham bahwa duka itu tidak akan pernah bisa dilupakan oleh pihak keluarga. Makanya aku selalu berdoa semoga pihak keluarga selalu dikuatkan hatinya, imannya ketika mengingat momen-momen seperti ini. Dan insya Allah almarhum di sana juga sudah tenang dan semoga berada di sisi Allah sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku tidak tahu mau ngomong apa, kalian saja yang komen di kolom komentar, karena aku speechless sekali. Ternyata bukan hanya di kampungku aja ya, kampungku nih ya, Surabaya itu pada eranya lagi ngehits banget yang namanya togel. Apakah di kampung kalian juga sama? Cerita sedikit dong Bun di kolom komentar tentang keseruan pas togel ini masih berjaya pada eranya. Karena itu rame banget loh, beneran rame. Sebelum akhirnya sekarang berubah menjadi mesin yang mengendalikan angka-angka itu. Ya kan? Oke, sekian dulu cerita pada hari ini. Mohon maaf apabila cara penyampaian aku masih belibet ya Bun ya, karena benar-benar aku hafalan di luar kepala. Masih belibet gini aja loh, kadang disama-samain sama orang, ya Allah. Sedangkan beliau kan narasinya sudah tertata oleh tim, saya hafalan di luar kepala, makanya saya masih belibet. Ya mohon maaf kalau cara penyampaian aku juga masih menggabungkan dua bahasa ya, antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tapi aku berharap semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan. Ya hitung-hitung sedikit-sedikit lah belajar bahasa Jawa. Lalu buat kalian yang belum support aku, ayo dong support aku, klik dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah ya, biar kita makin kenal lagi, biar kita makin akrab lagi. Lalu buat kalian biar nggak ketinggalan saat aku upload video ya, nyalakan lonceng notifikasi, like video aku, komen di kolom komentar, sapa dan doakan ya, karena sapaan dan doa kalian itu adalah semangat buat aku untuk upload video di setiap harinya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton, tahu kalau aku upload video, buat video di YouTube Black Diary. Oke, aku Desi pamit undur diri dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.